Musim 2025 Red Bull MotoGP Rookies Cup menampilkan banyak talenta muda dari seluruh dunia. Salah satu nama yang paling bersinar adalah Veiga Ega Pratama dari Indonesia. Meski tahun ini adalah musim keduanya di ajang Rookies Cup, Veiga menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Ia berhasil meraih 3 kemenangan dan beberapa podium selama musim berjalan. Ajang Rookies Cup 2025 terdiri dari 14 balapan yang dibagi dalam 7 seri, dimulai dari Jerez, Spanyol, dan berakhir di Misano, Italia. Setiap seri menuntut adaptasi cepat terhadap sirkuit dan kondisi lintasan yang berubah-ubah. Veiga tampil konsisten sejak seri pertama. Beberapa kali ia meraih posisi pole, posisi podium, dan beberapa kemenangan. Performa terbaiknya memberi tekanan bagi para pesaing seperti Brian Uriarte dan Hakim Danish. Memasuki seri terakhir di Misano pada 13-14 September tahun 2025, persaingan untuk posisi klasemen semakin memanas. Di race 1 seri San Marino, Veiga mengalami insiden yang memaksanya keluar dari balapan. Walau di race pertama tidak bisa menyelesaikan balapan, mental dan fokus Veiga tidak goyah. Pada hari berikutnya, race 2, ia tampil lebih agresif dan berusaha keras menempel di posisi depan. Di race 2 Misano, Veiga finish di posisi keempat, namun karena ada penalti karena pergerakan agresif, ia harus turun ke posisi kelima. Meskipun begitu, hasil itu sudah cukup untuk mengunci posisi runner-up klasemen akhir musim ke-2025. Jumlah poin yang dikumpulkan Veiga selama musim ini adalah 181 poin. Juara umum musim ini adalah Brian Uriarte dari Spanyol, sedangkan Hakim Danish dari Malaysia berada di posisi ketiga. Konsistensi menjadi kata kunci dalam performanya. Meskipun ada kegagalan di satu balapan, dia tetap mampu bangkit dan meraih hasil bagus di balapan-balapan lainnya. Kemenangan-kemenangan dan podiumnya menunjukkan bahwa Veiga tidak hanya mengandalkan keberuntungan, melainkan skill, keberanian, dan persiapan matang. Bukan hanya di lintasan, tekanan luar balapan seperti adaptasi terhadap cuaca, kondisi trek, dan kelelahan juga menjadi tantangan besar. Tim, mekanik, dan dukungan logistik sangat penting untuk menjaga performanya tetap stabil. Mari kita kilas beberapa seri terbaik Veiga. Di Mugello ia menunjukkan performa luar biasa. Di seri-seri sebelumnya juga ada momen ketika Veiga start dari posisi depan atau mendekati podium. Salah satu momen pertarungan paling sengit adalah melawan Hakim Danish dan Brian Uriarte, terutama di sirkuit-sirkuit yang teknikal dan cepat. Veiga beberapa kali harus menjaga ritme, menekan batas tetapi juga berhati-hati agar tidak crash. Kegagalan dan kesalahan bukan akhir. Setiap insiden di lintasan dia pelajari. Kesalahan start, posisi overtaking yang kurang baik, adaptasi cuaca dan ban semua menjadi pelajaran. Kesuksesan ini juga berkat pembinaan yang baik dari Esther Honda Racing Team. Sejak ia dilatih, didorong agar tampil di ajang internasional, dan diberi kesempatan belajar di lintasan-lintasan sulit. Dukungan sponsor, keluarga dan tim sangat dirasakan. Bagaimana tanggapan Veiga sendiri? Ia menyatakan rasa syukur atas dukungan yang diberikan, dan mengatakan bahwa meskipun belum menjadi juara, menjadi runner-up adalah pencapaian besar untuk langkah selanjutnya. Ia juga berharap musim depan bisa lebih baik, dengan target juara dan kemungkinan ke kelas Moto3. Dari sisi regulasi, usia dan pengalaman tetap menjadi faktor penting bila Veiga ingin naik ke kelas yang lebih tinggi seperti Moto3. Namun dengan prestasi dan reputasinya sekarang, banyak pihak melihat peluangnya terbuka lebar. Mari kita lihat rekap statistiknya. Total seri, 7 seri, 14 balapan. Poin akhir, 181 poin. Peringkat kedua klasemen akhir. Di belakangnya, persaingan juga sangat kompetitif. Hakim Danish dan Brian Uriarte menjadi rival utama yang harus dihadapi di banyak seri. Brian Uriarte akhirnya jadi juara umum. Selain kemenangan dan podium, hal-hal kecil juga menentukan. Pemilihan ban, kondisi cuaca, penalti di balapan, momen overtaking yang berisiko. Semua itu pernah dihadapi Veiga. Contohnya penalti di race 2 Misano yang membuat posisi turun dari keempat ke kelima. Meski begitu, hasil tetap cukup untuk mempertahankan posisi runner-up. Apa arti semua ini bagi balap motor Indonesia? Prestasi Veiga menunjukkan pembalap muda Indonesia mampu bersaing secara internasional. Membuktikan juga bahwa program pembinaan dan peluang harus terus diberikan agar talenta tak hilang. Veiga Ega Pratama telah menoreh sejarah penting. Runner-up Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 bukan hanya pencapaian pribadi, tapi inspirasi bagi banyak pembalap muda. Dengan kerja keras, mental baja, dan dukungan yang tepat, pintu menuju level lebih tinggi terbuka lebar. Kita tak sabar melihat apa yang akan datang untuk Veiga di musim-musim berikutnya.
Apakah dia akan mampu masuk ke Moto3? Apakah bisa jadi juara umum? Dan bagaimana dia akan terus memperjuangkan nama Indonesia di kancah balap dunia? Terima kasih sudah menonton. Like, subscribe, comment, share supaya kisah Veda makin dikenal. Sampai jumpa di video selanjutnya.